Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Ovazo Movie. Di konten kali ini, Mimin akan menceritakan film yang menyinggung teori asal-usul kehidupan manusia yang berjudul Prometheus. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott, dibintangi oleh Noomi Rapace, Michael Fassbender, dan Charlize Theron. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Prometheus. Cekikrot! Dalam suatu masa, sesosok makhluk besar bertubuh putih seperti manusia memandangi sebuah pesawat luar angkasa yang pergi meninggalkannya sendirian. Makhluk itu lalu meminum cairan hitam yang aneh. Tiba-tiba, terjadi reaksi di dalam tubuhnya. Tubuh makhluk itu terurai sedikit demi sedikit. Makhluk itu terjatuh ke dalam air terjun. DNA dari dalam tubuhnya menciptakan sebuah bentuk kehidupan. Pada tahun 2089, di situs penggalian Skotlandia, sepasang ilmuwan yang bernama Ellie dan Charlie menemukan lukisan kuno manusia purba di dinding batu. Diperkirakan lukisan itu sudah berusia lebih dari 35.000 tahun. Di lukisan itu terlihat gambar sosok makhluk seperti manusia dengan tubuh lebih besar, menunjuk sebuah gugusan bintang aneh. Melihat hal itu, Ellie meneteskan air matanya. Karena gugusan bintang itu sama dengan apa yang sudah pernah mereka temukan di lukisan-lukisan kuno di seluruh dunia. Ellie merasa kalau di gugusan bintang itu terdapat rahasia asal-usul umat manusia. Di tahun 2093, sebuah pesawat luar angkasa yang bernama Prometheus terbang meninggalkan bumi menuju suatu tempat di angkasa. Pesawat ini dinaiki oleh 17 orang manusia. Semua awak pesawat dimasukkan ke dalam tabung kryo dan tertidur selama 2 tahun di perjalanan ini. Mereka dirawat oleh robot humanoid yang bernama David. Ellie termasuk salah satu dari awak pesawat ini. Di dalam pesawat, robot David mempelajari semua bahasa kuno dan kebudayaan-kebudayaan kuno manusia di masa lalu. Singkat cerita, pesawat Prometheus akhirnya mendekati planet tujuan. David mencoba membangunkan pemimpin ekspedisi, namun ternyata orang itu sudah bangun. Pemimpin ekspedisi ini adalah seorang wanita yang bernama Vickers. Vickers selalu menyuruh David membangunkan semua awak pesawat. Ellie dan kekasihnya, Charlie, ternyata ikut rombongan ini. Setelah semua awak pesawat dibangunkan, Vickers mengumpulkan semua awak di dalam aula. Di sini, Vickers menjelaskan kalau dia adalah pemimpin ekspedisi ini. Vickers selalu menyalakan rekaman video hologram. Di rekaman ini, terlihat seorang pria yang sudah sangat tua yang bernama Weyland, pemimpin Weyland Industries yang mendanai seluruh ekspedisi ini. Di dalam rekaman itu, Weyland menuturkan kalau selama ini manusia belum bisa membuktikan asal-usulnya. Weyland lalu menyebut 2 nama ilmuwan, yaitu Ellie dan Charlie. Weyland menyuruh mereka berdua untuk maju menjelaskan tujuan ekspedisi ini. Ellie dan Charlie lalu maju. Rekaman video hologram itu pun berakhir. Ellie memberitahu semua awak pesawat kalau dia dan Charlie berhasil menemukan puluhan artefak kuno di bumi yang menggambarkan sosok raksasa menunjuk ke arah gugusan bintang yang sama persis. Hal itu sangatlah mustahil. Bagaimana bisa beberapa peradaban yang terpisah jauh itu bisa menggambarkan sesuatu yang identik? Dengan teknologi manusia masa kini mereka mengetahui kalau planet yang dimaksud memiliki matahari seperti bumi. Mereka akan mendatangi planet yang paling memungkinkan adanya kehidupan di sana. Ellie mengambil kesimpulan kalau di planet itu terdapat jawaban mengenai asal-usul manusia. Ellie berharap di planet yang akan mereka datangi nanti, dia bisa bertemu dengan makhluk yang dia sebut sebagai engineer. Karena Ellie memiliki firasat, merekalah yang telah menciptakan manusia di bumi. Sontak hal ini menuai pro dan kontra dari para peneliti yang ikut ekspedisi ini. Banyak yang menertawakan kesimpulan Ellie. Setelah rapat berakhir, Vickers menyuruh Ellie dan Charlie masuk ke dalam ruangannya. Ternyata ruangan Vickers ini merupakan sebuah sekoci pesawat yang bisa menampung kehidupan selama 2 tahun jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Di dalam ruangan itu, Ellie juga melihat kapsul medis
yang bisa melakukan berbagai operasi medis secara otomatis. Di sini, Vickers menyuruh Ellie dan Charlie untuk patuh kepada semua perintahnya. Jika nanti Ellie dan Charlie benar-benar menemukan makhluk yang dia sebut sebagai engineer itu, Vickers melarang dengan keras mereka berdua melakukan kontak langsung dengan makhluk tersebut. Ellie merasa keberatan, namun karena Vickers adalah perwakilan Wayland Industries yang telah membiayai ekspedisi ini, Ellie tidak bisa menolaknya. Kapten pesawat yang bernama Janek memerintahkan para pilot untuk bersiap menembus atmosfer planet. Pesawat itu pun mulai masuk ke dalam permukaan planet. Ternyata udara di planet itu mengandung racun jika terhirup oleh manusia. Setelah beberapa saat terbang di permukaan planet, mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda kehidupan. Hingga tiba-tiba, Charlie melihat sebuah bangunan aneh yang sangat besar. Pesawat itu pun mendarat di dekat bangunan itu. 6 orang, termasuk Ellie dan Charlie, lalu bersiap-siap memakai kostum astronot untuk turun. Mereka pun naik kendaraan khusus dan langsung bergerak mendekati bangunan aneh itu. Mereka pun berjalan memasukinya. Sesampainya di dalam, mereka meluncurkan beberapa drone yang bisa memetakan seluruh isi ruangan bangunan ini. Peta bangunan itu dikirim langsung menuju pesawat Prometheus. Di dalam bangunan, secara ajaib mereka menemukan mata air. Setelah diteliti, alat menyebut kalau kadar oksigen di dalam bangunan bisa dihirup oleh manusia. Bangunan itu merubah udara mematikan di luar sana menjadi bisa dihirup oleh manusia. Mereka pun mulai melepaskan helm yang mereka pakai. Dan benar sekali, mereka bisa bernafas dengan bebas di dalam sana. Saat sedang menelusuri lorong, David melihat tulisan aneh di dinding yang dipenuhi oleh lendir-lendir hijau. David pun menyentuhnya. Tiba-tiba muncul rekaman hologram yang menunjukkan beberapa makhluk dengan tubuh besar berlari menuju suatu tempat. Rombongan itu pun mengikuti arah hologram itu pergi. Terlihat gambaran salah satu makhluk terjatuh dan kepalanya terpotong oleh pintu. Setelah didekati, ternyata benar ada satu mayat makhluk aneh tanpa kepala di sana. Hal ini membuat 2 orang peneliti yang bernama Fifield dan Milburn merasa ketakutan. Mereka merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Fifield dan Milburn pun memutuskan untuk pergi kembali ke dalam pesawat. Ellie pun melanjutkan penelitiannya. Dia menemukan fakta kalau mayat makhluk itu sudah tewas lebih dari 2000 tahun yang lalu. David pun menekan beberapa tombol dan hal itu membuat pintu yang ada di sana terbuka. Mereka pun masuk. Di dalam, mereka menemukan potongan kepala mayat alien tadi. Mereka juga melihat patung kepala manusia raksasa, aneka lukisan di langit-langit, dan puluhan botol-botol besi aneh. David melihat cairan hitam bergerak di atas botol besi itu. Dari dalam pesawat, Janek memberitahu semua orang yang ada di dalam bangunan kalau sebentar lagi ada badai silikon yang dahsyat bergerak mendekati mereka. Janek menyuruh semua ilmuwan itu untuk bergegas kembali ke dalam pesawat. Ellie kemudian memasukkan kepala mayat alien ke dalam tas. Di sampingnya, David memasukkan satu botol besi ke dalam tasnya juga. Mereka pun bergegas keluar. Mereka naik kendaraan untuk segera masuk ke dalam pesawat sambil dikejar-kejar oleh badai. Saat hampir masuk ke dalam pesawat, potongan kepala alien terjatuh. Ellie pun mencoba mengambilnya, namun dia malah terlempar karena badai. Charlie yang khawatir bermaksud ingin menolong, namun badai yang sangat dahsyat membuat mereka berdua tidak bisa apa-apa. Dari dalam pesawat, David keluar dengan mengikatkan diri pada tali. David berhasil menolong Ellie dan Charlie kembali masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Ellie langsung meneliti kepala alien yang dia temukan barusan. Setelah di-scan, ternyata alien itu memakai helm. Setelah helmnya dilepas, Ellie terkejut melihat wajah alien yang mirip dengan wajah manusia pada umumnya. Di kepala alien itu terlihat cairan hitam yang bergerak. Mereka pun mencoba menyetrum kepala alien itu untuk mengetesnya. Tiba-tiba terjadi reaksi. Wajah alien itu juga bergerak. Mereka yang ketakutan langsung memasukkan kepala alien itu ke dalam kotak. Tiba-tiba kepala alien itu pun meledak.
Di ruangan lain, David terlihat berbicara dengan seseorang di dalam tabung krayo. David kemudian mengambil botol besi yang dia ambil dari dalam bangunan. David pun membukanya. David mengeluarkan isi botol itu dan mengambil satu tetes cairan hitam yang dia letakkan di ujung jarinya. Di tempat lain, Ellie memeriksa DNA kepala alien yang barusan. Secara mengejutkan, Ellie menemukan fakta kalau DNA alien itu sama persis dengan DNA manusia. Ellie pun kaget. Dia akhirnya menemukannya. Alien itu adalah The Engineer yang menciptakan umat manusia. Namun Ellie bingung, hal apa yang telah membantai makhluk-makhluk itu? Di tempat lain, David menemui Charlie yang sedang mabuk. David menawarkan segelas minuman lagi kepada Charlie. David meneteskan cairan hitam tadi ke dalam gelas. Tanpa rasa curiga, Charlie langsung meminum minuman itu sampai habis. Di dalam bangunan, Fifield dan Milburn menemukan tumpukan mayat engineer. Mayat-mayat itu seperti telah dibantai sesuatu. Dari dalam pesawat, Janek memberitahu Fifield kalau drone mendeteksi sesuatu yang hidup ada di dekat mereka. Hal ini membuat mereka berdua semakin panik. Tiba-tiba sinyal kehidupan dari drone itu menghilang. Janek berkata, bisa jadi drone hanya mengalami error sesaat. Janek menyuruh Fifield dan Milburn tidak usah khawatir. Di dalam kamar, Charlie yang mabuk memberi Ellie sekuntum bunga mawar. Sepertinya Charlie sedang pengen dibelai. Ellie pun mendekati kekasihnya itu dan menerima tantangan Charlie. Mereka berdua pun berguling-guling di atas kasur. Di dalam bangunan alien, Fifield dan Milburn masuk ke dalam bangunan yang dipenuhi botol besi. Saat akan mencoba beristirahat, mereka berdua melihat sesuatu bergerak. Muncul sosok makhluk seperti ular dari dalam tanah. Sementara itu di dalam pesawat, semua orang sedang tertidur pulas. Milburn mencoba melihat makhluk itu dari dekat. Tiba-tiba makhluk itu menggigit dan melilit lengan Milburn dengan sangat kuat hingga lengannya patah. Fifield mencoba memotong makhluk itu, namun makhluk itu mengeluarkan cairan asam membuat helm Fifield seketika meleleh. Makhluk itu lalu masuk ke dalam kostum Milburn dan masuk ke dalam mulutnya. Keesokan harinya setelah badai reda, Janek menyuruh semua awak pesawat berkumpul. Janek mengajak mereka masuk ke dalam bangunan untuk menjemput Fifield dan Milburn. Janek lalu menyuruh David meneliti sebuah ruangan lain di mana semalam sebuah drone mengalami error. Mereka pun mulai bergerak. Di tempat lain, Vickers mengawasi rekaman video di baju David yang bergerak menuju lorong di mana semalam drone mendeteksi adanya tanda kehidupan. David menemukan drone itu berhenti di depan sebuah pintu. David pun membuka pintu itu. Di dalamnya, terdapat ribuan botol besi yang ditumpuk. Setelah masuk lebih dalam, David melihat sebuah ruangan yang diduga merupakan kokpit pesawat. David kemudian mematikan kamera di bajunya. Di tempat lain, Ellie melihat Charlie bertingkah aneh. Matanya memerah seperti sedang terinfeksi sesuatu. Janek lalu menemukan mayat Milburn yang sudah tak bernyawa. Dari dalam mulutnya, keluar makhluk aneh yang langsung masuk ke dalam genangan. Di saat yang sama, infeksi di tubuh Charlie semakin parah. Ellie pun meminta Janek dan yang lain kembali ke pesawat untuk menolong Charlie. Mereka pun bergegas pergi menuju pesawat. Dari dalam pesawat, Vickers melihat Charlie yang sudah terinfeksi. Di dalam bangunan, David menekan beberapa tombol yang menyala. Tiba-tiba muncul hologram di dalam ruangan itu. Hologram itu mengoperasikan ruang kokpit. Sebuah hologram peta angkasa lalu muncul di ruangan itu. Diketahui ternyata sebelumnya para engineer ini berusaha menerbangkan pesawat menuju sebuah planet. Planet itu adalah Bumi. Namun sesuatu menggagalkan mereka. David kemudian melihat sebuah tabung krayo, di mana di dalamnya terdapat tubuh satu engineer yang ternyata masih hidup. Di dalam kendaraan, Ellie melihat tubuh Charlie yang mulai berubah. Saat Ellie hendak membawa Charlie masuk ke dalam pesawat, Vickers mencegahnya dengan membawa pelontar api. Vickers melarang siapapun yang terinfeksi untuk masuk ke dalam pesawat. Charlie yang kesakitan lalu menyuruh Ellie dan yang lain menghindar. Charlie meminta Vickers membunuhnya saat ini juga. Charlie takut dirinya berubah. Vickers pun langsung membakar tubuh Charlie hingga tewas. Beberapa saat kemudian Ellie kembali sadar.
dia ada di dalam klinik bersama David. Secara mengejutkan, David memberitahu kalau saat ini Ellie sedang hamil. Usia kandungan Ellie sudah seperti orang hamil 3 bulan. Ellie pun kaget karena dia baru berhubungan dengan Charlie malam tadi. Hal ini sangat tidak mungkin. Ellie memaksa David untuk membedah perutnya untuk mengeluarkan benda yang ada di dalam perutnya itu. David pun menolak karena dia tidak bisa melakukan hal itu. David berencana memasukkan Ellie ke dalam tabung kryo dan membawanya ke bumi. David pun membius Ellie agar kembali tenang. 2 orang kemudian datang hendak memasukkan Ellie ke dalam tabung kryo. Ternyata Ellie sudah sadar. Ellie menghajar 2 orang itu dan berhasil kabur. Ellie berlari masuk ke dalam ruangan kapsul medis. Ellie berniat masuk ke dalam kapsul medis. Ellie memprogram kapsul medis itu untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam perutnya. Ellie langsung membius tubuhnya, lalu masuk ke dalam kapsul medis. Kapsul itu langsung melakukan operasi. Dari dalam perut Ellie, keluar sosok makhluk aneh berbentuk seperti sotong. Setelah luka di perutnya kembali ditutup, dengan tertatih-tatih Ellie kabur keluar dari ruangan itu. Rahasia Wayland. Di tempat lain, Janek mendeteksi kalau Fifield ada di luar pesawat saat ini. Dia pun membuka pintu pesawat. Seorang petugas selalu melihat tubuh Fifield ternyata ada di luar pesawat. Tiba-tiba Fifield yang sudah terinfeksi bangkit menyerang petugas itu. Fifield membunuh 2 orang sekaligus. Janek dan anak buahnya kemudian berhasil menggilas Fifield dan membakarnya hingga tewas. Ellie yang tertatih-tatih bergerak menuju ruangan kapsul kryo. Ternyata di ruangan itu, Ellie melihat David dan beberapa petugas yang sedang melayani Wayland yang ternyata ikut serta dalam ekspedisi ini. Ellie bertanya untuk apa Wayland ikut ekspedisi ini. Wayland menjawab kalau dia tidak ingin menyia-nyiakan umurnya, menunggu tim ini melaporkan hasil penelitian menemukan sang pencipta. Wayland akan menemui The Engineer secara langsung. Ellie lalu memberitahu kalau semua engineer di planet ini telah tewas. David kemudian berkata kalau dia menemukan ada 1 engineer yang masih hidup. Saat ini Wayland bersiap-siap menemui makhluk itu secara langsung. Wayland berkata, jika engineer itu bisa menciptakan manusia, engineer pasti memiliki formula yang bisa membuat manusia hidup abadi. Ellie pun menangis. Mungkin dahulu Ellie menganggap engineer adalah makhluk yang baik karena telah menciptakan manusia. Namun Ellie sadar kalau dia salah. Planet ini dipenuhi bukti kalau engineer juga menciptakan patogen berbahaya yang sangat mematikan. Ellie mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan planet ini. Namun Wayland tetap bersikeras akan menemui engineer saat ini juga. Pertemuan dengan engineer. Dengan sisa-sisa tenaga, Ellie pun bersiap-siap memakai kostum. Janek kemudian datang menemui Ellie. Janek yang juga ketakutan memberitahu Ellie, berdasarkan penelitiannya, planet ini bukanlah planet asal The Engineer. Planet ini adalah sebuah instalasi penelitian militer milik The Engineer. Karena di sini dipenuhi oleh patogen-patogen di dalam botol besi yang bisa menciptakan monster sebagai senjata pemusnah massal. Engineer pasti akan menggunakan patogen-patogen ini untuk memusnahkan suatu peradaban. Namun engineer pasti melakukan kesalahan sehingga patogen itu malah membunuh mereka sendiri. Dengan kecepatan tinggi, Janek mengarahkan Prometheus hingga berhasil menabrak pesawat musuh. Terjadi ledakan besar. Pesawat musuh itu pun jatuh. Di bawah, Ellie dan Vickers berlari menghindari reruntuhan pesawat. Naas, pesawat itu jatuh menimpa Vickers. Beruntung, Ellie berhasil selamat terlindung oleh bebatuan. Setelah kembali sadar, Ellie berjalan menuju Sekoci. Ellie mengambil berbagai persediaan untuk bertahan hidup. Ellie lalu mendengar sesuatu. Dari dalam ruangan kapsul kesehatan, terlihat tentakel gurita berukuran raksasa. Ellie lalu mendengar sambungan telepon dari David yang memberitahu kalau engineer sedang bergerak mendekati Ellie. Engineer itu pun muncul mendekati Ellie. Ellie lalu membuka pintu kapsul medis. Dari dalamnya,
muncul gurita raksasa yang langsung menyerang engineer. Ellie pun bergegas pergi. Monster gurita itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut engineer. Di luar, David kembali menghubungi Ellie. David meminta Ellie menolongnya. Dengan imbalan, David akan membantu Ellie meninggalkan planet ini. David mengetahui masih ada pesawat lain milik engineer yang bisa diterbangkan. David bisa menerbangkan pesawat itu. Ellie pun kemudian bangkit dan mengambil potongan tubuh David. David berterima kasih karena Ellie telah menolongnya. David akan membawa Ellie pulang ke bumi. Namun ternyata, Ellie tidak ingin pulang ke bumi. Ellie ingin pergi menuju planet di mana engineer itu berasal. Ellie ingin tahu alasan engineer itu menciptakan manusia dan kenapa mereka berubah pikiran ingin memusnahkan manusia. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah pesawat terbang meninggalkan planet. Di akhir cerita, di dalam pesawat sekoci, dari dalam tubuh engineer, tiba-tiba keluar sosok makhluk aneh. Itu adalah alien xenomorph. Dan berakhirlah alur cerita film Prometheus ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, untung kita diciptakan oleh Tuhan, bukan engineer kayak di film ini. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Roar!